Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa Universitas Terbuka. Ini adalah web terakhir kita untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman pada semester ini. Eh, per- Pertama-tama saya ingin mengucapkan ya terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan selama 1 semester ini dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya atau perilaku yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan ya. Oke, baik untuk selanjutnya adalah materi yang akan saya share. Bentar. Oke. Ini adalah terkait dengan pertemuan ke-12 ya. Kita akan review kembali, kemudian nanti kita akan review tugas ya. Silakan teman-teman mengerjakan, barangkali ada kesulitan nanti silakan ini dibetulkan ya. Oke, materi ke-12 tentang array dan method ya. Array dan method. Nah, untuk metode dalam pemrograman Java adalah sekumpulan instruksi yang dikelompokkan bersama untuk melaksanakan tugas tertentu. Kemudian cara membuat metode dalam suatu kelas adalah public class, my class, kemudian static void my metodenya tadi, kemudian tulis escape kodenya. Di sini my method adalah nama metodenya, static adalah modifier yang artinya bahwa metode yang akan dibangun ini adalah milik kelas dari my class ini. Kemudian ada void. Void itu artinya adalah metode tidak mengembalikan nilai. Jadi jika ingin sebuah metode mengembalikan nilai, maka bilangan keywordnya void. Contoh metode di sini ada contohnya yaitu public class ya, my class, kemudian static void-nya adalah my method, yang akan di-print adalah hasil dari metodenya. Di sini public static void-nya ya, string ya, argumen dan my method. Nah, di sini ini adalah metodenya ya. Static void my method. Itu adalah metodenya di mana di mana diinginkan adalah yang akan di-print adalah hasil dari metodenya ya. Ini adalah outputnya hasil dari metode. Kemudian cara memanggil metode dalam sebuah kelas. Untuk memanggil metode cukup menuliskan nama metodenya dan diikuti oleh tanda kurung buka kurung tutup ya. Contohnya adalah public class, my class ya, static void, my method, system out print ya, hasil dari metode, kemudian public static void main ya, string or my method. Nah, ini adalah my method kurung buka kurung tutup titik koma. Ini adalah cara penulisan untuk metodenya. Ini adalah outputnya hasil dari metode itu sendiri. Memanggil metode tidak mengembalikan nilai. Contoh lain, membuat metode menentukan bilangan ganjil genap tanpa pengembalian nilai. Ya, di sini kelas pemanggilan metode tanpa
return value tanpa mengembalikan nilai public static void main string argument. Cari nilai ganjil genap 2, cari nilai ganjil genap 3, cari nilai ganjil genap 16. Ya, voidnya di sini adalah public static void. Di sini voidnya adalah membuat metode tidak mengembalikan nilai. Ya, jadi yang sudah dituliskan tidak dikembalikan. Kemudian cari nilai ganjil genap int nilainya adalah persen 2 ya. I plus nilai ya sama dengan 1. Kemudian cetaklah nilai ganjil else nilai genap atau nilai genap. Contohnya untuk mencetak nilai ganjil dan genap akan saya tampilkan ya. Sebentar. Sebentar. Oke, akan saya ini. Ini adalah contoh untuk menentukan ganjil genapnya ya. Sebentar. Hmm. Nah, ini adalah metode untuk mencari yang tadi ya, tanpa mengembalikan nilai. Nah, di sini saya tulis adalah public class pemanggil metode tanpa return value atau tanpa pengembalian nilai. Ya, kemudian ya public class void main string ya, cari nilai ganjil genap 2. 2 ini adalah genap ya. Cari nilai ganjil genap 3. Ganjil atau genap nih 3 ya. Cari nilai ganjil genap 16. Kemudian nilai ya. Kemudian cetak apakah dia nilai ganjil dan nilai genap. Kemudian kita proses. Nah, hasilnya adalah di sini adalah 2 adalah nilai genap ya, 3 adalah ganjil, kemudian 16 adalah nilai genap. Ini adalah prosesnya. Ya. Kemudian kita balik lagi ke materi ya. Bentar. Oke.
Sebentar, saya tadi share screen lagi ya. Oh, nah ini tadi adalah pemanggil tanpa ini ya, pemanggil metode ya. Bentar, saya pakai ini aja. Sebentar, sebentar. Saya pakai yang ini aja. Bentar. Sebentar ya. Tadi adalah cara untuk mencari ya, tanpa mengembalikan nilai. Ya, tadi adalah mencari ganjil dan genap. Agar sebuah metode bisa mengembalikan nilai. Tadi adalah tidak mengembalikan nilai, sekarang caranya agar bisa mengembalikan nilai. Nah, maka metode tidak boleh menggunakan keyword void-nya. Contohnya seperti ini. Public class ya, public class ya, pemanggil ini public static void main ya, tidak boleh menggunakan void ya, int x, y sama dengan 0, y-nya sama dengan 3, ya x-nya adalah cari nilai ganjil genap. Jika if x adalah sama dengan 1, maka cetak angka ya yang ini adalah bilangan ganjil. Selain itu maka genap ya. Membuat metode menentukan bilangan ganjil genap. Nah, di sini adalah kita menggunakan kelas pemanggil, pemanggilan metode public static void main string ya. Kemudian int x, y sama dengan 0, y sama dengan 3, x adalah cari nilai ganjil genap, if-nya adalah x sama dengan 1. Kemudian cetak angka Y adalah ganjil atau cetak angka Y adalah genap. Nah, public static yang cari nilai genap ini adalah nilai sama dengan nilai persen 2. Ya, kemudian return nilai. Ini adalah nilai yang dikembalikan. Return nilai. Ini adalah metodenya. Metodenya yang ini. Nilai sama dengan nilai persen 2. Overloading ya adalah membentuk sebuah kelas memiliki nama metode yang sama tapi yang membedakan adalah parameternya. Di sini adalah public void method ya nama ya sama ya di sini adalah nama sama. Metode nama sama 2 sama 3 2 sama 3 ini maka yang dipanggil adalah metode nomor 1 yang pertama ya. Contohnya di sini. Ini adalah namanya yang sama ya. Nah, nih. Ini adalah contoh dari overloading ya.
Kemudian selanjutnya pertemuan ke-13 ada Mbak Rintan ya. Ada Mbak Rintan. Selamat siang Mbak Rintan. Terima kasih ya sudah berpartisipasi dalam web ini. Saya kira saya sendirian dari tadi. Ya, makasih Mbak Rintan. Ya, Bu, Kemudian, selamat siang. ya, mohon maaf ya jika selama kita berinteraksi ada kata-kata yang kurang berkenan ya, karena ini adalah web terakhir kita. Saya yang makasih, Bu, karena di antara tutor yang lain tuh di kelas saya, Ibu Mm-mm. tuh webnya yang paling ini, paling jadwalnya pas gitu. Bentar. Maksudnya yang lain malah mendadak gitu. Oh ya, makasih juga. Semoga nilainya juga maksimal. Yang penting Amin. ada video tutorialnya, ada YouTube-nya itu sudah nilai maksimal. Ya, kalau kemarin tugas-tugas ada yang nilainya kurang, silakan chat lagi, silakan ditambah link YouTube-nya gitu. Karena permintaan dari pusat diminta teman-teman untuk praktek langsung gitu, ya. Sukses untuk semester ini ya, Mbak Rintang ya, Mbak Rintan. Iya, Bu. Oke, kemudian ada ekspresi ya. Ekspresi ini adalah peristiwa yang menyebabkan program menjadi tidak normal. Ya, penyebabnya adalah masukan data tidak valid. Ya, file yang dimaksud dalam kode program tidak ada, kemudian memori yang tak didefinisikan, dan banyak lagi lainnya. Kategorinya adalah yang pertama compilernya error, yang kedua runtime error, kemudian logikanya juga error. Maaf, Bu, Compiler, ah, ini gimana? nggak muncul. Ah, muncul. Ini nggak muncul Iya, di belum. Barintang. Iya, Belum belum ya? muncul. Belum muncul ya? Bentar, saya ulangin saja. Bentar, ininya. Bentar, sebentar. Liburan Barintan. Di rumah aja, Bu. Oh iya, sama. Ini muncul, udah muncul belum? Belum. Oh, belum. Di saya muncul. Di Barintan belum muncul. Iya, belum ada. Oh, atau saya pop out aja. Bentar. Sebentar, saya pop out dulu. Kalau seperti ini muncul. Masih belum, Bu. Belum juga ya. Belum juga ini. Belum ya. Belum. Belum. Sebentar, sebentar. Saya ulangin lagi aja. Bentar. Net. Biasanya dia langsung muncul kayak. Bentar. Apa ya? Coba saya ulangi lagi ya, bentar ya.
Semoga ini muncul ya. Bentar. Di saya soalnya muncul. Biasanya, bentar, coba takutnya ini sinyal mungkin ya di saya. Bentar. Muncul Mbak? Muncul belum? Masih belum? Muncul? Belum. Belum. Atau Hmm, saya buka sendiri, Bu, dokumennya. Di e-learning ada nggak? aduh, saya jadi nggak enak Marintan. Bentar, saya akalin dulu ya. Coba. Iya. Terus, ininya juga sudah saya ini, tapi nggak muncul ya. Kalau Marintan biasanya pakai ini, pakai Terms, MS Terms apa? PowerPoint atau PDF? Sama kan ya? PowerPoint. PowerPoint ya. Ini saya ini dulu aja deh. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Tetap nggak muncul ya? Kenapa ya? Ini sih ada ininya. Bentar. Stop mic. Nah, ini nggak muncul juga ya, Mbak? Kenapa ya? Di saya Mbak Rintan juga muncul. Ininya nggak muncul ya? Bentar. Mungkin Mbak Rintan tahu kenapa? Kurang tahu itu, Bu. Ya, eh, eh, ya, saya matikan dulu aja. Bentar. Materinya aktivitas 14, Bu. 13, masih 13. 13. Sambil dibuka aja dulu ya. Ya. Bentar. Semoga ini muncul. Sambil dibaca ya, Mbak. Bentar ya. Coba. Kalau misalnya di sini nggak muncul juga, saya juga kurang tahu ini kenapa ini. Sudah muncul belum? Belum juga ya? Oke, selanjutnya adalah kesalahan penulisan ya. Ada kesalahan sintaksis ya. Mbak Rintan saya lihat juga sudah bisa mempraktekkan tentang tugas ya dari tugas 1, 2, 3. Pasti pernah melakukan kesalahan ya, misalnya nulis ya, nulis programnya atau kurang misalnya titik komanya atau kurang huruf besarnya. Nah, kalau misalnya kurang titik koma atau koma, biasanya itu adalah namanya kesalahan sintaksis ya, kesalahan penulisan. Nah, untuk kan kesalahan sintaksis ini biasanya dari program Java itu selalu memberikan peringatan ya, tanda merah atau baris berapa yang salah gitu.
Kemudian kesalahan semantik. Ya, kesalahan semantik adalah kesalahan logika yang tidak bisa dikerjakan. Misalnya kita adalah menuliskan A dan B, tapi variabel B misalnya belum kita inisialisasi A atau belum kita kenalkan. Misalnya kan biasanya A, B, integer A, B, C. Nah, misalnya gitu, gitu ya. Integer A, B, C. Tapi di situ kita nulisnya cuman int A, B. C-nya nggak ada. Tapi di rumusnya C sama dengan B, A plus B. Maka itu adalah kesalahan yang namanya kesalahan semantik ya atau logika. Kemudian kesalahan cascading atau kesalahan kadang ambiguitas. Nah, ini adalah kesalahan cascading. Kemudian runtime error adalah kesalahan yang tidak ditampilkan pada saat mengkomplikasikan program atau kesalahan terjadi pada saat program sudah dioperasionalkan. Ya, kesalahan yang sudah lolos dari kesalahan sintaks atau semantik ya, program berhasil dikompilasi. Kemudian pada saat runtime tidak ditemukan kesalahan pada keluaran tidak sesuai yang diinginkan. Misalnya A2 tambah 2 harusnya 4, tetapi yang muncul misalnya 3 itu adalah kesalahan dari logic error. Ya, penanganan kesalahan. Ya, Mas Yusran, selamat siang. Selamat sore. Ini file saya kebaca atau tidak di Mas Yusran? Di Mbak Rintang soalnya nggak kebaca. Halo, Mas Yusran? Oh ya, untuk nilai ini kebaca, file saya kebaca di Mas Yusran. Ya, Kebaca nggak filenya yang saya share? iya, terbaca. Oh ya, oh ya, untuk nilai tugas, misalnya ada yang kurang maksimal ya. Kemarin dari pusat itu diminta untuk mahasiswa mengirimkan link YouTube ya, link YouTube tutorial ketika praktek ya. Jadi kalau misalnya nilainya tugas kurang maksimal, silakan dikirimkan linknya, nanti nilainya akan saya perbaiki. Gitu ya. Yap. Iya, masih kurang satu, batasnya juga sampai tanggal 9, masih ada 2 hari ya. Nanti nilainya akan saya tambah. Kan sampai Untuk tanggal 9 untuk tugas terakhir. izin Bu Dos, untuk Nah, melihat nilainya rendah atau nilai tugasnya rendah atau ini di oh, di mana? oh di aplikasinya nggak bisa kelihatan ya? Iya, di Oh, aplikasi ini oh, baik. MyUT nggak kelihatan nilainya. Oh, di aplikasi UT saya kira kelihatan. Oh, berarti saya kirim via email aja ya? Boleh, boleh. Satu-satu ya? Ya, baik. Saya kira biasanya kalau yang dosen lain gimana, Pak, Mas? Hmm, Sama kalau aja. Mm-mm. ya biasanya kalau dosen lain nggak ada juga ngasih informasi nilai. Cuman Oh, tugas saja terus dikasih. iya. Jadi nilainya cuma nilai tugas kan yang kelihatan? Iya, betul. Iya, karena kalau mata kuliah berpraktek itu kalau diskusi tidak di ini tidak dinilai. Nggak, maksudnya nilai tugasnya itu nggak bisa dilihat di ini di web MyUT. Oh, semuanya untuk semua mata Iya, kuliah. semuanya. Oh, baik. Nanti saya kirim email ya. Emailnya yang ada @ut-nya ya. Oh ya, siap, udah. Oke.
Nanti saya kirim ke link tersebut. Oke, nanti jam 4 ya, jam 4 nanti saya mulai kirim. Baik. Soalnya kemarin kalau yang salah upload itu bisa kebaca. Mungkin kalau di komentar bisa dibaca ya nilainya ya. Ya, kalau di komentar ada. So, Oke, oke. Oh, saya baru tahu. Terima kasih informasinya. Ini saya malahan baru tahu. Saya kira saya kasih nilai sudah langsung kebaca ke mahasiswanya gitu. Oke, baik. Nanti saya kirim ya, Mbak Rintan, Pak Yusran, dan lainnya. Nanti kalau misalnya nilainya kurang maksimal, silakan diperbaiki. Nanti masih ada waktu, kan aplikasinya belum tertutup. Masih ada ya, waktu, nanti akan saya up lagi nilainya. Ya, siap Bu dosen. oke. Baik, selanjutnya penanganan kesalahan. Ya, yang pertama Java punya cara sendiri dalam menjebak kesalahan dalam program. Ya, sebagai berikut contohnya tray chart, ya, tray chart bersarang, tray chart banyak, dan tray chart finale. Oke, ini adalah untuk tray chart, ya, penanganan kesalahan. Yang pertama tray, kemudian biasa kurung kurawat, tutup, chart, kemudian ekspresinya, kemudian kurung tutup. Contoh tanpa try chart. Ini adalah contohnya kecil banget ya di sini ya. Nah, kemudian ini adalah elemen yang ada cuma 0 sampai dengan 2, elemen 10 ya akan dianggap error untuk baris ke-7. Ya, dan lainnya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan soal saja. Soal tugas ya. Untuk soal tugas semuanya sebenarnya sudah bisa ya. Untuk materi teman-teman kan juga sudah menguasai saya rasa ya. Kita untuk penugasan dar nanti saya akan. Oke, ini adalah untuk apa tugas ya. Silakan teman-teman membuat dengan video ya. Oke. Yang pertama adalah yang diminta adalah menggunakan if ya, if else ya. Kemudian ketentuannya ya, ini adalah gaji golongan antara 5 juta, 6,5 juta, 9,5 juta. Ya, persen lemburnya adalah 30%, 32%, 34%, 36%, dan 38%. Yang diminta adalah, ini yang akan di-print adalah, yang akan diminta ditampilkan adalah masukkan golongan, ya, dipilih A, B, atau C, kemudian masukkan jumlah jam lembur, ya, jam lemburnya, ya, kemudian tadi ya, masukkan jam lembur, kemudian INT gaji, double gaji, INT golongan equals, ya, ini golongan equals B, equals C, dan lainnya. Kemudian gaji itu adalah sama dengan gaji golongan ya sesuai golongan. Kemudian hitung gaji lembur. Ya jam lembur jika 1 ya kurang dari 4 maka ya berapa persen kali gajinya. Atau jam lembur lebih dari 5 jam maka persen keempat adalah per 100 kali gajinya. Kemudian gaji sama dengan total gaji adalah gaji tambah gaji lembur. Di sini untuk sistemnya. Ntar kita langsung execute. Oh ini. Nah, masukkan golongan.
jam lembur. Nah, di sini adalah gaji golongan A adalah 5 juta, gaji lemburnya adalah 2 jam. 2 jam itu 1.600.000 ya. Kemudian jumlah penghasilannya penjumlahan dari gaji dan gaji lembur. Itu untuk penugasan kemarin ya. Silakan teman-teman bila ada yang masih salah, masih bisa diperbaiki. Nanti habis ini saya berarti harus buru-buru mengirimkan nilai ya, biar teman-teman tahu mana yang harus diperbaiki. Oke, seperti itu. Mas Yusran, saya mohon maaf juga karena ini adalah pertemuan terakhir kita di semester ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama berinteraksi, gitu ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan lagi dari Mbak Rintan dan Mas Yusran? Ya, terkait untuk videonya nanti untuk video tutorialnya apakah harus menggunakan NetBeans atau ini cukup pakai bawaan command prompt dari Windows. Kebetulan kemarin saya untuk anunya saya run-nya pakai bawaan Ya. Windows saja, command prompt. Ya. Untuk aplikasinya tidak masalah, yang pasti dia menggunakan bahasa Java, kemudian dia menjawab pertanyaan, ya. Kalau Oke, aplikasi itu kan hanya tools saja. Ya, tools ya. Ya. Makanya tadi saya mau memastikan apakah toolsnya ditentukan pakai NetBeans atau cukup atau bebas. Yang penting bahasannya tetap pakai Java. Ya. Nah, seperti Oke, itu. siap. Oke. Baik, untuk pertemuan web 4 ini sampai di sini dulu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum? Cukup, Bodas. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Rintan dan Mas Yusran ya. Sehat-sehat selalu, semangat belajarnya ya, sukses selalu buat semuanya teman-teman. Oke, baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Bu. Baik. Ya.